Sombongnya bukan main. Bapak nggak ke masjid, rapat. Bapak nggak ke masjid, meeting. Yang pertama kali dihitung adalah sholat. Berangkat pagi sampai nggak sempat sholat, akhirnya kau menjadi tua, malaikat maut datang mencabut nyawa. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Minta tolonglah kepada Allah saat kau susah, saat kau sempit, saat musibah. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, memperbanyak ruku. Sholat jenazah cuma takbir 4 kali, nggak ada ruku. Karena bapakku banyak kali dosanya. Walaupun orang kaya, walaupun pejabat, walaupun raja, kening mesti menempel ke lantai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz, kenapa bilang sholat ke masjid itu anak muda? Yang tua-tua memang udah nggak sanggup lagi, ya di rumah aja. Ustaz, kami boleh nggak ke masjid? Boleh. Nggak sholat aja boleh. Masa Pak Ustaz? Iya, kan udah mati. Hayya 'alas shalah. Sombongnya bukan main. Bapak nggak ke masjid, rapat. Bapak nggak ke masjid, meeting. Ingat Pak, kalau kau mati, penggantimu sudah siap. Ustaz tahu dari mana? Ada yang ngirim WA ke saya. Meninggal jenazah terbujur, teman yang bisik, tolong gantikan dia aku ya. Jenazahmu belum masuk liang lahat, penggantimu sudah ada. Yang kau bawa mati hanya sholat, bukan somat. Somat dia bilang. Sholatlah yang akan menemani kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung. Nanti kau PNS golongan berapa? Golongan 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Eselon 1, eselon berapa? Yang pertama kali dihitung adalah sholat. Berangkat pagi sampai nggak sempat sholat subuh, mau ngejar tempat jam kantor. Zuhur, rapat, meeting, hearing, nggak sempat sholat zuhur. Asar, lanjut lagi. Maghrib, nantilah di rumah. Sampai rumah, waktu maghrib sudah habis. Jumpa anak, buka handphone, makan, kenyang, tidur. Isya, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya kau menjadi tua, malaikat maut datang mencabut nyawa. Kita semua akan mati. Orang kaya mati. Pejabat mati. Pak polisi mati. Tentara mati. Ustadz astagfirullah. Mestinya pas saya tanya Ustadz tadi, pelan lah nyebut mati. Artinya jamaah ini semuanya tahu bahwa kita semua akan mati menghadap Allah.
Ustadz ngapain sebut pejabat, bupati, polisi, tentara? Kenapa Ustadz sebut? Saya pun saya sebut juga. Ustadz Somad teganya. Kalau dapat berita Ustadz Somad mati, mau kirimkan Al-Fatihah? Mau kirimkan doa Allah maghfir lahu? Mau laksanakan sholat ghaib dari Mamuju? Alhamdulillah, aku udah jelas nasibku. Tinggal nasib kalian bener. Apalah yang mau diharapkan, terbang 12 jam meninggalkan anak, istri, santri. Yang diharapkan hanya amal jariah sesudah mati. Mungkin ada orang-orang soleh, bukan mungkin, memang orang Mamuju soleh-soleh. Dari doa mereka inilah lapang liang lahat Abdul Somad seluas mata memandang. Tak terasa tiupan sangkakala bangkit dari kubur. Ternyata hanya sekedip mata, langsung masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Bersama di pantai Manakara, bersama di Mamuju, bersama juga di surga Jannatul Firdaus. Makanya sholatnya jangan tinggal. Alhamdulillah, sejak mendengar tausiah Ustadz Somad suami sekarang, saya udah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha. Kemarin itu Idul Adha, dia Pak Ustadz datang, tanya sama pengurus masjid, betul suami ibu itu datang? Betul Pak Ustadz, tapi masbuk. Orang udah sholat dia datang. Terus apa kerja di masjid? Bawa kupon mau minta daging. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah saat kau susah, saat kau sempit, saat musibah. Bis sabri dengan sabar, was salah memperbanyak sholat, bukan somat. Di saat sholat itu kau mengatakan yang paling besar Allah. Kalau ada yang mengatakan COVID itu besar, gempa itu besar, tsunami itu besar, ujian itu besar, mati itu besar, ada yang lebih besar. Kau angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Malam ini sejuk di tepi pantai, angin sepoi, tapi saya merasa panas. Lama saya berpikir, kenapa kok panas? Rupanya kalau baju baru memang gitu. Panas. Apalagi kalau mahal. Masya Allah. Saya dari hotel tadi gini terus. Kenapa? Takut kusut.
Nanti saya pulang ke rumah ditanya sama istri saya, terbuat dari apa ini? Nanti kutanya Ibu Bupati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat jangan sampai tinggal. Anak kita nanti insya Allah semuanya bisa jadi imam sholat jenazah insya Allah. Karena kalau sedang sholat jenazah yang dicari bukan ustadz, yang dicari bukan ketua MUI, yang dicari bukan guru ta, yang dicari bukan ulama. Apa yang ditanya orang? Anaknya mana? Anaknya di luar kota Pak. Anak yang nomor 2? Anak yang nomor 2 sedang studi banding Pak. Yang nomor 3? Yang nomor 3 lagi shopping Pak. Yang nomor 4? Yang nomor 4 ada di belakang Pak. Kenapa dia di belakang? Takut jadi imam. Panggil! Anak nomor 4 maju ke depan. Dia pun langsung sholat. Luruskan saf, gerak. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Habis itu dia pun ruku, Allahu Akbar. Selesai ruku, ditanya orang sama dia, ini kan sholat jenazah, kenapa kau pakai ruku? Sholat jenazah cuma takbir 4 kali, nggak ada ruku. Karena bapakku banyak kali dosanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usalli ala hadhil janazah, aku sholatkan jenazah ini 4 takbiratin, 4 kali takbir. Fardul kifayah, imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, Salawat. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ini hanya sampel contoh. Nanti pas prakteknya baca sampai habis. Jangan seperti tadi. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, Sholawat. Allahu Akbar, doa kedua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin supaya saat kita mati, anak kita melaksanakan sholat jenazah. Ingat malam ini, siapa yang masih ingat terakhir mengajarkan anaknya sholat, bahwa kalau sujud keningnya mesti menempel. Nah, pecimu angkat dikit. Mohon maaf, saya kalau pakai peci biasa angkat. Pakai ini kenapa ini? Ini lain, ini spesial. Ini business class, limited edition. Kening kalau sujud mesti kena ke lantai. Walaupun orang kaya, walaupun pejabat, walaupun raja, kening mesti menempel ke lantai. Tempat yang diinjak tapak kaki rendah tanah, kau tempelkan ke bawah. Mana ada orang sholat ke masjid, pas imam Allahu Akbar ke lantai, dia Allahu Akbar ke dinding. Pas ditanya, Bapak kok ke dinding? Yang ke lantai hanya rakyat jelata. Saya penguasa ke dinding. Sholatnya tidak sah kecuali sakit. Kalau sakit ya boleh di atas kursi. Itu pun dari awalnya kalau kakinya nggak sakit tetap berdiri. Kursi dipasang, takbiratul ihram tetap berdiri. Allahu Akbar. Pas ruku baru duduk. Pas sujud baru. Nggak kena karena sakit. Ad-darurat tubihul mahzurat.
Yang terlarang terkadang dibolehkan dalam keadaan emergensi karena sakit. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya. Kita doakan semua yang hadir ini yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang tertutup pintu rezekinya dibukakan pintu rezekinya. Yang belum berjumpa dengan jodoh dijumpakan dengan jodoh. Makin kuat aminnya ini. Yang dililit hutang dilepaskan hutangnya. Kuat sekali.